Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ketiga dari 75 topik. Sejarah hukum acara perdata sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat beberapa lembaga peradilan yang dibedakan dalam dua macam, yaitu peradilan gubernemen dan peradilan-peradilan lain yang berlaku bagi golongan Bumiputra, orang Indonesia asli. Peradilan gubernemen dibedakan menjadi dua lembaga peradilan, yaitu peradilan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan serta peradilan yang berlaku bagi golongan Bumiputra. Untuk peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, sudah tersedia hukum acara perdata Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering, atau BRV. Namun, untuk lembaga peradilan bagi golongan Bumiputra belum ada. Peraturan hukum acara perdata yang dipergunakan saat itu hanyalah beberapa pasal yang terdapat dalam Stadsblad 1819-20. Dalam praktik selanjutnya, Stadsblad 1819-20 ini mengalami perubahan yang tidak begitu berarti. Sementara itu, di beberapa kota besar di Jawa, pengadilan gubernemen yang memeriksa perkara perdata bagi golongan Bumiputra menggunakan peraturan acara perdata yang berlaku bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan Eropa, tanpa berdasarkan perintah undang-undang. Setelah diperjuangkan keberadaannya, lahirlah HIR dan REBG yang berlaku bagi lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra. Sejarah singkat HIR. Mer H.L. Wichers yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk memangku jabatan Presiden Hooggerechtshof, atau Ketua Pengadilan Tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia, sekarang Jakarta, tidak membenarkan praktik pengadilan yang demikian, tanpa dilandasi perintah undang-undang. Maka, dengan Beslit dari Gubernur Jenderal Jacob Rochussen pada tanggal 5 Desember tahun 1846 nomor 3, Mer. H.L. Wichers ditugaskan merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal Jacob Rochussen. Dia mengajukan beberapa keberatan atas rancangan tersebut, terutama ketentuan pasal 432 ayat 2, yang membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata bagi golongan Bumiputra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi pengadilan golongan Eropa. Gubernur Jenderal menghendaki supaya peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan Bumiputra pada dasarnya harus bulat, atau volledig, sehingga kemungkinan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk golongan orang Eropa itu dianggap melanggar prinsip tersebut. Hanya bagi Landrat di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, Gubernur Jenderal Rochussen tidak berkeberatan apabila badan-badan pengadilan itu memakai acara-acara yang berlaku bagi golongan Eropa. Keberatan lain terhadap rancangan tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan Eropa sebagaimana diatur dalam rancangan reglemen tersebut akan mempertinggi kecerdasan orang Bumiputra yang sedikit banyak akan merugikan kepentingan pemerintah Belanda. Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan dan redaksinya, antara lain adanya perubahan dan penambahan suatu ketentuan penutup yang bersifat umum, yang setelah diubah dan ditambah kini menjadi pasal yang terpenting dari HIR, yaitu pasal 393, Gubernur Jenderal Jacob Rochussen menerima rancangan karya Mer. H.L. Wichers itu, kemudian diumumkan dengan publikasi pada tanggal 5 April tahun 1848 Stadsblad 1848, 16, dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei tahun 1848 dengan sebutan singkat Inlands Reglement, IR, yang kemudian disahkan dan dikuatkan oleh pemerintah Belanda dengan firman raja pada tanggal 29 September tahun 1849 N. 93 Stadsblad 1849, 63. Dari riwayat lahirnya pasal 393 HIR, disimpulkan, A. Dilarang oleh pembentuk undang-undang untuk menggunakan bentuk-bentuk acara yang diatur dalam Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering, BRV. B. Dalam hal Reglement Indonesia, HIR, tidak mengatur, hakim wajib mencari penyelesaian dengan mencipta bentuk-bentuk acara yang ternyata dibutuhkan dalam praktik. Dengan cara demikian, HIR dapat diperluas dengan peraturan-peraturan acara yang tidak tertulis, yang dibentuk dengan putusan-putusan hakim berdasarkan kebutuhan dalam praktik. C. HIR sebagai hukum acara, hukum formil, merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum material sehingga hukum acara itu harus dipergunakan sesuai dengan keperluan hukum material dan hukum acara itu tidak boleh digunakan apabila hukum itu bertentangan dengan hukum material. Dalam sejarah perkembangan selama hampir 100 tahun semenjak berlakunya Inlands Reglement ini,
ternyata telah mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik peradilan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam reglemen itu. Ketentuan-ketentuan dalam Inland Reglement hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis. Adapun yang paling banyak mengalami perubahan dan penambahan itu sebenarnya adalah bagian hukum acara pidananya. Karena itu, dipandang perlu untuk mengundangkan kembali reglemen itu secara lengkap. Kronologis dari perubahan Inland Reglement itu sebagai berikut, perubahan dan penambahan sampai tahun 1926 setelah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan dan penambahan maka Belanda mengumumkan kembali isi Inland Reglement itu dengan Statsblad 1926, 559 Jau 496. Perubahan dan penambahan dari tahun 1926 sampai tahun 1941 dilakukan secara mendalam, terutama menyangkut acara pidananya. Karena itu, dipandang perlu mengundangkan kembali isi Inland Reglement secara keseluruhan. Perubahan itu dilakukan dengan Statsblad 1941, 32 Jo 98. Dalam Statsblad ini, sebutan Inland Reglement diganti dengan sebutan Het Herzien Indonesisch Reglement disingkat HIR. Pengundangan secara keseluruhan isi Het Herzien Indonesisch Reglement dilakukan dengan Statsblad 1941, 44. Setelah itu, tidak ada perubahan lagi yang bersifat penyesuaian setelah Indonesia merdeka, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Darurat 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil. Perubahan atau pembaruan yang dilakukan terhadap IR menjadi HIR pada tahun 1941 sebenarnya hanya dilakukan terhadap ketentuan mengenai acara pidananya, yaitu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum yang berdiri sendiri. Maksudnya, anggota-anggotanya, para jaksa, dan yang dahulunya ditempatkan di bawah Pamong Praja diubah menjadi di bawah Jaksa Tinggi atau Jaksa Agung. Perubahan IR pada tahun 1941 tersebut sama sekali tidak mengenai acara perdata. Sebelum pembaruan tersebut dalam Inland Reglement, jaksa pada hakikatnya adalah bawahan dari asisten residen yang adalah Pamong Praja. Sejarah singkat REBG. Uraian di atas itu mengenai hukum acara perdata yang berlaku bagi wilayah Jawa dan Madura, HIR. Bagaimanakah keadaan peraturan hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura? Dari ketentuan pasal 6 Firman Raja Statsblad 1847, 23, dapat diketahui bahwa apabila Gubernur Jenderal memandang perlu, dapat dibuat peraturan-peraturan tentang pengadilan di daerah-daerah luar Jawa dan Madura untuk menjamin berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di daerah-daerah secara tertib. Sebagai tindak lanjut dari pasal 6 Firman Raja tersebut dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan Bumiputra di luar Jawa dan Madura atau daerah seberang, pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu mengumumkan sebuah reglemen hukum acara perdata untuk daerah seberang dengan Statsblad 1927, 227 dan dengan sebutan Resreglement for the Buitengewesten yang disingkat dengan REBG. Ketentuan hukum acara perdata dalam REBG ini adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam Inland Reglement, yang sudah ada untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura, ditambah ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya. Dengan terbentuknya REBG ini, di Hindia Belanda terdapat 3 macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama seperti berikut. A. Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvordering, atau BRV, untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residenti Gerecht. B. Inland Reglement, atau IR, untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landrat, reglemen kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan disebut Het Herzien Indonesisch Reglement, atau HIR. C. Resreglement for the Buitengewesten, atau REBG, untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di daerah luar Jawa dan Madura, yang berperkara di muka Landrat. Lembaga peradilan dan hukum acara pada zaman Hindia Belanda. 1. Peradilan gubernemen terdiri atas peradilan yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan yang dipersamakan Raad van Justitie dan Residenti Gerecht sebagai pengadilan tingkat pertama atau hakim sehari-hari. Hukum acara perdata yang dipergunakan adalah Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering. 2. Peradilan yang berlaku bagi golongan Bumiputra dan yang dipersamakan Landrat yang dalam perkara-perkara kecil dibantu oleh pengadilan kabupaten dan pengadilan distrik sebagai pengadilan tingkat pertama atau hakim sehari-hari.
Hukum acara perdata yang dipergunakan pada zaman Hindia Belanda. 1. Untuk Jawa dan Madura, Herzien Indonesisch Reglement, atau HIR. 2. Untuk luar Jawa dan Madura, Rekat Reglement for the Buitengewesten, atau Reglement Tanah Seberang. 3. Peradilan-peradilan lainnya yang berlaku bagi golongan Bumiputra, seperti peradilan adat, peradilan swapraja, dan peradilan agama Islam, mempergunakan hukum acara yang diatur pada reglemen yang mengatur masing-masing lembaga peradilan tersebut. Hukum acara perdata yang dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang. Setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah bala tentara Dai Nippon pada Maret tahun 1942, pada tanggal 7 Maret tahun 1942 untuk daerah Jawa dan Madura, pembesar bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang 1942 yang pada pasal 3 mengatakan, semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah dan untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Atas dasar undang-undang ini, peraturan hukum acara perdata di Jawa dan Madura masih tetap diberlakukan HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura, badan-badan kekuasaan dari pemerintah bala tentara Dai Nippon pada dasarnya juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian, untuk peraturan hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura masih tetap diberlakukan RBG. Kemudian, April tahun 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan untuk semua golongan penduduk, kecuali orang-orang Jepang, hanya diadakan satu macam pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari, yaitu pengadilan tinggi alias Koto Hoen dalam pemeriksaan perkara tingkatan kedua. Mula-mula, ada Saiko Hoen sebagai ganti Hogreche Shof, tetapi dengan Undang-Undang Panglima Bala Tentara Dai Nippon pada 1944, pekerjaan Saiko Hoen dihentikan dan sebagian diserahkan kepada pengadilan tinggi. Berdasarkan peraturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan tersebut, semua golongan penduduk, termasuk juga golongan Eropa, tunduk pada satu macam pengadilan untuk pemeriksaan tingkat pertama, yaitu Tihu Hoen menggantikan Landrat, sedangkan Rat van Justiti dan Residenti Gereh dihapuskan. Dengan demikian, BRV sebagai hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa juga tidak berlaku lagi. Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan perkara di muka Tihu Hoen adalah HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan RBG untuk daerah luar Jawa dan Madura, atau daerah seberang. Sementara itu, bagi mereka semua yang hukum materialnya termuat KUH Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih dapat mengikuti ketentuan dari BRV sepanjang itu dibutuhkan, ketentuan yang di dalam HIR dan RBG tidak diatur. Itulah topik ketiga hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.